Ramah Sinta, pendengar Batam FM, sore ini kembali di program Santapan Rohani yang bekerja sama dengan Kementerian Agama Kota Batam. Baik, Ramah Sinta, sore ini tema ceramah kita adalah 3 kunci bahagia. Berapa orang banyak mendefinisikan tentang bagaimana dia merasakan bahagia. Nah, salah satunya ketika ditanya, saya pernah nanya ke ibu-ibu, Bu, Ibu kapan bisa merasakan bahagia itu? Oh Pak Ustadz, saya akan merasakan bahagia itu kalau saya lagi nyanyi, kemudian ambil mic, terus nyanyi. Nah, nyanyi sekarang mak-mak ini kan luar biasa nih, yang viral itu, tembak-tembak, dor. Nah, waktuku kecil aku tak tahu. Itu Pak Ustadz kalau saya nyanyi seperti itu. Oh luar biasa Pak Ustadz, senangnya, bahagia Pak Ustadz. Terus kalau kamu, kalau saya beda Pak Ustadz, saya mengekspresikan bahagia itu Pak Ustadz ketika saya sudah mendapatkan uang dari suami. Berapa Bu? 1 miliar. Alhamdulillah Pak Ustadz. Itu baru saya merasakan bahagia. Tapi berbeda kalau ditanya anak muda. Kapan anak muda merasakan bahagia? Dia pasti mengekspresikan saya ketika bahagia itu bersama dengan kawan-kawan, dengan bestie, ngopi di kafe. Nah ini kalau ditanya apakah yang seperti itu termasuk bahagia? Betul. Secara keduniaan itu bahagia, tapi belum tentu secara hadis sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga orang ketika mengekspresikan bahagianya, saya sumpek di rumah nih, tidak ada kerjaan, aktivitas, rasanya mau mati, rasanya mau stres. Ada yang seperti itu. Tapi kalau saya healing, jalan-jalan ke puncak, jalan-jalan ke Labuan Bajo, ke Bali, itu saya baru merasakan bagaimana bahagia itu. Tapi ketika sudah 10 hari sudah traveling, jalan-jalan, sampai ke rumah dia sedih lagi, stres lagi. Kenapa? Ibu tidak merasakan bahagia. Saya duit habis Pak Ustadz. Berarti kebahagiaan itu tidak lama. Maka bahagia seperti apa? Dalam definisi bahasa Arab, bahagia itu namanya asy'uru bil itminan. Merasakan ketenangan, dengan ketenangan itu baru orang itu bisa dikatakan bahagia. Artinya bahagia itu tenang. Tenang itu di mana tempatnya? Di hati. Jadi kalau ditanya orang bahagia itu bukan dengan materi. Kalau sekilas bisa dibilang orang bahagia dengan materi, iya. Tapi kan sebatas apa bahagianya? Makanya ketika kita nengok orang lain jalan-jalan, nengok orang lain banyak uang, kemudian nengok orang lain bertambah rezekinya, mobilnya bagus, rumahnya bagus, kadang kita julid, baper kita nengok. Oh ternyata dia bahagia, tapi tidak seperti itu. Bahagia itu ada dalam diri kita sendiri. Bagaimana kita mengekspresikan bahagia itu dengan ketenangan hati kita sendiri. Maka Nabi memberikan konsep kepada kita. Kalau kamu mau tahu orang bahagia itu, kata Nabi SAW, maka Nabi mengatakan, Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, kuta inda yaumihi, faka'annama hezat lahu dunya. Orang bahagia itu, kata Nabi SAW, ketika bangun tidur pagi-pagi, kemudian ditengok jiwanya aman, tidak ada ancaman, tidak ada orang yang menyerang, tidak ada penjahat yang datang. Kemudian yang kedua, mu'afan fi jasadihi, badannya sehat, tidak ada penyakit yang kambuh. Lalu yang ketiga, kuta inda yaumihi. Kemudian yang terakhir, ada yang dimakan. Nengok di dapur, stok makanan ada, di kulkas ada, sotong, udang. Bahkan konon katanya, daging kurban pun masih ada sisanya, tinggal kepala Pak Ustadz. Maka kalau 3 orang ini, 3 tips, 3 kunci ini dari Rasulullah, kalau dimiliki setiap orang setiap bangun paginya, aman jiwanya, badannya sehat, lalu kemudian yang ketiga ada yang dimakan, faka'annama hizat lahud dunya, maka engkaulah pemilik dunia. Apa maknanya? Ketiga syarat ini sudah ada dalam diri kita setiap hari, maka kitalah pemilik dunia. Kalau Nabi mengumpamakan kita adalah memiliki dunia, berarti kita orang yang paling bahagia. Lalu apa yang dipikirkan? Makanya istilah orang Jawa tuh bilang sawang sinawang. Jadi apa sarang sinawang? Nampak orang lain itu jalan-jalan, nampak orang lain banyak duit, nampak orang lain gembira, dikira orang lain itu yang bahagia. Orang Padang, orang Minang mengatakan juga kalau di Jawa ada sawang sinawang, kalau di Padang atau orang Minang itu bukan sawang sinawang, apa? Siko capang, siko capek, siko tabang, siko lape. Artinya apa? Yang lalu sudah lewat, masa depan itu belum jelas. Jadi apa yang kau miliki hari ini, apa yang kau dapatkan hari ini, itulah rezeki yang terbaik. Jadi bukan berarti orang yang bahagia itu adalah ketika jalan-jalan. Orang yang bahagia itu ketika dia banyak uang. Orang yang bahagia itu ketika renovasi rumah. Orang bahagia itu ketika
mobilnya berganti dengan yang baru. Tidak. Karena bahagia secara Nabi itu bukan diukur dengan materi, bukan diukur dengan harta. Maka ketika kita pengen bahagia, jadi lihat dulu, kata Nabi SAW, kamu sehat nggak badannya? Kemudian jiwamu aman nggak? Kemudian ada yang dimakan, masih ada yang dimakan stok makanan di rumah, maka engkaulah pemilik dunia. Jadi apa yang kau risaukan? Rizki yang Allah berikan kepadamu hari ini, pasangan yang sudah Allah tetapkan menjadi jodoh hari ini, itulah yang terbaik. Jadi jangan sampai julid. Ini kadang ada ibu-ibu bilang sama suaminya, bang, kau tengoklah bang, orang lain tuh bang, bajunya mahal-mahal bang, masa aku nih baju yang kuning aja bang. Maka ketika lebaran dia luar biasa, minta sama suaminya, pokoknya bang di lebaran ini bang, aku harus beli baju yang banyak, yang lebih mahal bang, aku nggak mau kalah sama tetangga. Ini ciri-ciri orang yang tidak bersyukur, yang tidak merasakan bahagia sama sekali. Kenapa? Karena merasa kurang terus. Padahal Allah sudah sepi dalam Al-Quran, asyaitanu ya'idukumul faqra wa yamurukum bil fahsya. Setan itu selalu membisikkan kepada manusia itu kurang. Kau tengok tetangga mobilnya bagus tuh, masa kamu mobilnya masih carry? Kan suamimu kaya, kan suamimu pejabat, masa jam tanganmu masih jam tangan yang harga 500.000? Beli jam tangan yang harga 50 juta. Malu sama tetangga. Bahkan sekarang modelnya sekarang begini, ibu-ibu itu berpikir dalam hatinya, bang, aku masa masih pakai bedak FIFA nomor 4 bang, masa aku masih pakai bedak Kelly bang. Tengok kawan aku bang di luar sana bang, luar biasa bang skincare-nya, pakai Nava Green, pakai MS Glow, pakai Bening, pakai Athena. Pak Ustadz kok tahu? Itulah nengok orang rumah itu. Jadi apa istilahnya? Serum pagi, serum siang, serum malam, serum sore, entah macam-macam lah. Ini bukan berarti tak boleh kita berdandan, bukan tak boleh berarti perempuan-perempuan bersolek. Tapi kalau itu keluar dari nafsu, hanya merasakan kurang, hanya ingin menyaingi orang lain, itu yang tidak masuk kategori bahagia. Jadi orang bahagia itu orang yang santai menghadapi masalah. Makanya Nabi mengatakan ajaban li amril mu'min, menakjubkan, mengagumkan orang beriman itu. Kenapa mengagumkan? Yang pertama, orang beriman itu in asabathu syarra syakarah. Kalau dia dikasih kesenangan, dibuat perutnya kenyang, dibuat hidupnya tenang, maka dia syakarah. Dia akan bersyukur. Wa in asabathu dharra, ketika dikasih ujian, dikasih musibah, dia selalu sabar, menahan. Ini ciri-ciri orang beriman. Jadi kalau kita betul-betul menghayati dari hadis ini, kemudian kita menengok dari ayat-ayat Al-Quran, maka tidak ada orang yang akan mengeluh, kenapa saya hidupnya begini? Kenapa aku dapat suami begini? Kenapa aku gajiku seperti ini? Kenapa aku nggak seperti mereka? Maka orang ciri-ciri orang tak bahagia itu dia selalu takut, dia selalu sedih, dia selalu menyesal dengan masa lalu. Jangan kau panjangkan biji matamu, kata Allah. Jangan kau ulurkan matamu, kata Allah, kepada orang yang dapat nikmat. Itu disebutkan Allah, disepil sama Allah dalam surat At-Taha 131. Apa kata Allah? La tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi. Jangan kau panjangkan matamu nengok orang lain yang dapat nikmat. Kenapa? Azwajan zahratal hayatid dunya linaftinahu fihi. Wa rizqu rabbika khairu wa afqa. Rizki yang aku sudah berikan, rizki yang Allah berikan kepada kalian, itulah yang terbaik. Maka jangan pernah kau merasakan bahwa orang lain yang lebih baik daripada kita. Karena nengok orang lain yang lebih enak, lebih mapan, dianggap orang lain. Belum tentu orang lain, kata Allah, yang sudah nampak di depan mata kita bahagia, belum tentu merasakan bahagia. Kenapa? Karena standar atau kualitas kebahagiaan seseorang itu tidak bisa diukur dengan kita. Bahagianya saya dengan bahagia tetangga itu berbeda versi. Mohon maaf, saya sampaikan. Contoh nih, di Jambi atau di Lampung itu kan ada kebun sawit, kemudian ada kebun karet. Itu cuma dipisah dengan pagar. Pagarnya mungkin sekitar 1 cm. Yang kiri kebun sawit, yang kanan kebun karet. Apakah standar kebahagiaan? Artinya bagaimana mereka yang punya kebun sawit dan kebun karet itu memiliki kebahagiaan? Tak bisa dibandingi. Contohnya seperti apa? Ketika hujan turun deras 3 hari 3 malam, maka siapa yang paling bahagia? Apakah kebun karet atau kebun sawit? Pasti yang punya kebun sawit. Ketika hujan turun 3 hari 3 malam, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, Engkau maha pengasih, Engkau maha penyayang, Engkau memang bantu hidup aku, ya Allah. Kata si kebun sawit. Tapi betulkah si kebun karet itu bahagia ketika hujan turun 3 hari 3 malam? Tidak. Ternyata orang yang punya kebun karet, dia na'udzubillah min dzalik, ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa hujan ini enggak berhenti, ya Allah? Karet yang sudah karet yang sudah diiris-iris itu, ditampung di bak-bak itu yang diikat di pohonnya,
berserakan kemana-mana. Ternyata turunnya hujan, dia mendatangkan musibah bagi yang punya kebun karet dan mendatangkan kebahagiaan bagi kebun sawit. Padahal coba kita tengok, tanahnya sama, kampungnya sama, kecamatannya sama, desanya sama, kotanya sama, bahkan negaranya sama-sama Indonesia, cuma beda pagar 1 senti saja. Ternyata definisi kebahagiaannya berbeda. Jadi jangan sampai mengukur, oh orang lain yang bahagia, tetangga saya bahagia karena dia gajinya besar, rumahnya besar, suaminya pun besar juga. Itu yang masalah. Dus saya rumah kecil, dan itu menyangka orang yang seperti itu dialah orang yang tidak bahagia. Saya kasih contoh lagi, ada seorang direktur besar, kemudian gajinya besar, karena ada saking besarnya gajinya, dia punya di mana-mana PT, naik mobilnya GMC, mobil besar GMC tak ada kalau di Indonesia. Di Batam ini paling besar-besarnya Alphard sama Pajero. Naik mobil GMC sama supirnya lewat di tol, kemudian panjang tolnya di daerah Semarang, Jawa Tengah. Ketika lewat di tengah-tengah tol, ditengok di kanan, ada nampak petani yang makan siang dengan istrinya. Lalu apa kata si orang kaya yang naik mobil besar ini? Bilang sama supirnya, wahai supir, begitu bahagianya petani itu. Di tengah-tengah sawah dia makan sama istrinya. Si supirnya nanya, Pak Bos, kenapa Pak Bos bilang si petani yang bahagia? Bukankah Pak Bos yang paling bahagia? Aku tak bahagia. Kenapa? Si petani meskipun dia tak punya mobil, dia bisa merasakan bahagia. Kenapa? Karena dia bisa makan dengan istri dan anaknya. Kamu tengok aku. Sudah berapa bulan aku tidak bertemu dengan istriku. Sudah berapa bulan aku tidak makan dengan istriku. Aku tak bahagia. Ternyata dia punya mobil besar. Seorang direktur tidak menjamin dia bahagia. Tapi benarkah si petani itu bahagia? Kita tengok. Ternyata si istrinya bilang sama suaminya, Pak Bu kan tak mungkin bilang papi mami kan. Kalau petani mana bisa mungkin papi mami kan. Papi mami enggak. Pak iya Bu enak ya jadi orang kaya, punya mobil besar, badannya tidak kotor, tangannya tidak kotor, bisa jalan-jalan kemana-mana, pakai AC, duit banyak, senangnya, bahagianya orang yang kaya punya mobil besar. Ternyata di kondisi petani termasuk istrinya merasakan tidak bahagia. Ternyata bahagia itu bukan di orang yang banyak uang. Yang si kaya bilang petani yang bahagia karena bisa makan dengan keluarganya, si petani bilang yang kaya yang bahagia. Nah, ini namanya dua-duanya makhluk ini tidak pernah merasakan bersyukur kepada Allah, dan sampai kapanpun bahagia itu tidak akan ada. Padahal kunci sukses atau kunci bahagia dari Rasulullah cuma 3 saja syaratnya. Kau bangun dari tidur, kata Nabi SAW, aminan fi sirbihi, kau aman jiwanya, nggak ada Israel, nggak ada Rusia. Kemudian yang kedua, mu'afan fi jasadihi, badanmu sehat, tidak ada asam lambung, tidak ada asam urat, tidak ada asam manis, asam pedas. Kemudian juga tidak ada diabetes meletus, tidak ada jantung koroner. Dan yang ketiga, ada yang dimakan. Stok beras masih ada meskipun mentah. Makanan masih ada di dapur. Faka'anna mahizat lahud dunya, maka engkaulah pemilik dunia. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, Batam FM, berarti bahagia itu bukan karena banyaknya harta, bukan karena banyaknya rumah, bukan karena mewahnya mobil. Tapi bagaimana kita mengekspresikan menjadi orang yang beriman, betul-betul beriman. Caranya yaitu setiap kenikmatan yang ada kita bersyukur kepada Allah. Dan yang kedua, ketika kita dikasih musibah dan ujian, pasti Allah akan berikan jalan solusi. Fa inna ma'al usri yusra. Demikian para sahabat, para pemirsa Batam FM, acara sore hari ini, yaitu tema ceramah adalah 3 kunci sukses. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Hadanallahu ilaikum wa tariqil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.